Perkenalkan, nama saya Jonet Wiramurti, NIM 135180883. Pada kesempatan kali ini ingin menerangkan mengenai perbandingan pengambilan rute antara algoritma A-star dengan algoritma hybrid A-star. Nah, di sini dapat dilihat implementasi algoritma A-star pada bahasa pemrograman Python. Nah, kalau dilihat di sini, ini adalah eh, algoritma general dari A-star, di mana kita menerapkan dua buah set. Set pertama berisi simpul hidup, set kedua berisi simpul yang sudah diekspansi. Kemudian terjadi iterasi selama set dari simpul hidup masih ada. Kemudian akan not atau simpul itu akan diekspansi berdasarkan fungsi evaluasi yang merupakan jumlah antara fungsi heuristik dengan fungsi G. Fungsi heuristik itu jarak Euclidean antara simpul saat ini ke simpul tujuan, dan fungsi G itu jarak dari simpul asal ke simpul saat ini, jarak sejauh ini. Nah, perbedaan pertama antara algoritma A-star dengan hybrid A-star itu ada pada state object yang bisa yang sedang berada di atas simpul. Kalau pada A-star itu objek hanya menyimpan posisi berupa koordinat X dan Y. Tapi kalau hybrid A-star state itu berupa posisi dan theta atau orientasi dari objek. Sehingga perhitungan pergerakan untuk objek tersebut pun berbeda antara algoritma A-star dengan hybrid A-star. Kalau algoritma A-star itu tinggal menambahkan uh, pergerakan-pergerakan yang telah didefinisikan dengan posisi simpul sebelumnya. Namun kalau di hybrid A-star itu kita perlu melakukan perhitungan sudut. Dalam hal ini objek itu bisa bergerak lurus 90 derajat ke kanan dan 90 derajat ke kiri. Ya, di sini bisa dilihat perhitungannya. Nah, kemudian kita akan melakukan simulasi untuk melihat perbedaan pergerakan rutenya, objeknya. Nah, kita mulai dari peta 1, 0 di sini merepresentasikan daerah yang boleh ditempati dan 1 merepresentasikan daerah yang tidak boleh ditempati. Nah, di sini kita akan menginisialisasi posisi awal dari objek pada algoritma hybrid A-star menjadi 0, yaitu dalam hal ini menghadap ke arah utara karena petanya seperti ini. Jadi starting position itu ada di row, ada di sini, row 2 kolom 0, dan uh, simpul tujuannya ada di sini, row 2 kolom 3. Nah, jika kita jalankan algoritma A-star terlebih dahulu, maka dia akan menghasilkan rute ini dari 2,0, 1,0, 0,1, 1,2, dan 2,3. Kalau kita jalankan algoritma hybrid A-star, maka akan menghasilkan rute yang sama. Nah, perbedaan ini ada ketika kita melakukan menggambarkan garisnya, menggambarkan rutenya. Nah, bisa dilihat pada algoritma A-star, rute diambil dengan menarik garis lurus kayak gini. Nah, tapi perbedaannya pada algoritma hybrid A-star, karena objek itu memiliki state berupa orientasi, maka ketika dia berada di sebuah simpul, dia memiliki orientasi tertentu. Dan ini memungkinkan kita untuk membentuk sebuah simpul yang lebih kontinu. Nah, untuk menyederhanakan di sini, saya menggunakan uh, perbelokan sebesar 90 derajat setiap saatnya. Nah, kemudian kita bisa coba untuk percobaan kedua, untuk map kedua.
Nah, pada map kedua ini, uh, kita akan coba jalankan algoritma A-star terlebih dahulu. Nah, ini adalah yang dihasilkan atau rute yang dihasilkan. Petanya sendiri seperti ini. Tidak ada halangan, tidak ada obstacle. Starting point di 2.0 dan titik tujuan atau simpul tujuan di 0.3. Nah, jika kita jalankan algoritma hybrid A-star dengan posisi awal menghadap ke utara, maka dapat dilihat rute yang diambil dengan algoritma A-star itu sama. Nah, jika kita lihat pada simulasinya, nah ini adalah rute yang diambil pada algoritma A-star dan ini adalah rute yang diambil pada algoritma A-star. Nah, kemudian perbedaan muncul ketika kita mengganti posisi awal algoritma hybrid A-star itu menjadi 3 atau menjadi menghadap ke arah timur. Nah, ketika kita jalankan hybrid A-star, maka rute yang dihasilkan berbeda dengan rute hybrid A-star ketika menghadap utara. Nah, ini terjadi karena adanya perbedaan orientasi awal, sehingga pemilihan rute pun menjadi berbeda. Nah, kemudian jika kita simulasikan, nah di sini bisa dilihat sebelumnya objek itu jalan dari titik biru ini ke uh, koordinat 1,1. Tapi di sini dia berjalan ke 2,1. Melainkan di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa uh, terdapat perbedaan pengambilan rute antara algoritma A-star dengan hybrid A-star, di mana pada algoritma hybrid A-star pengambilan rute itu kan pada state berupa uh, sudut sudut belok dari objek yang sedang berada di atas simpul sehingga posisi awal sangat mempengaruhi pengambilan rute oleh objek. Bahkan posisi awal yang tidak benar itu bisa membuat objek tidak dapat bergerak kemana-mana sehingga akhirnya tidak terdapat simpul yang bisa di-generate. Tidak terdapat jalur yang bisa di-generate. Nah, ya, jadi, oh ya, contohnya di sini, jika kita menggunakan, ada peta satu misalnya, jika kita menggunakan eh, posisi ke arah timur, itu kan tembok sebelahnya. Nah, maka algoritma hybrid A-star itu nggak akan menemukan jalur. Kalau kita simulasikan, nah dia nggak akan menemukan jalur apapun. Nah, jadi eh, algoritma hybrid A-star ini memang sangat tepat untuk diterapkan pada sistem-sistem yang non-holonomik atau sistem yang memiliki state-state seperti ini, punya ruang, punya dimensi panjang, lebar, dan tidak bergerak ke depan, kanan, kiri, namun bergerak menggunakan roda misalnya, seperti kendaraan dan robot-robot beroda gitu misalnya. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.